Halo, ketemu lagi dengan gue Hilmi di HNR. Gue minta maaf, mungkin ada 1 atau 2 minggu HNR nggak tayang. Gue sama Rizky sibuk banget di rumah sakit karena kita masih dalam masa pandemi. Jadi dengan meningkatnya kasus, makin banyak kita ada di rumah sakit. Untuk minggu ini kita dapat pertanyaan dari temen deket gue nih, rekan bisnis nih, dari Agung A. Priambodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Gung. Dia bilang, halo HNR, saya mau tanya apa definisi donor darah umum dan donor darah aferesis. Bedanya apa sih dan apa manfaat masing-masingnya? Saya juga pernah dengar tentang terapi plasma konvalesen untuk pengobatan COVID-19. Yang mau saya tanyakan, kenapa belum pernah terdengar tentang publikasi terapi ini dari pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan. Yang saya tahu terapi ini sudah dijalankan di beberapa rumah sakit. Terima kasih banyak, salam Agung A. Priambodo. Nah, pertanyaannya bagus, tapi pertanyaannya banyak. Mungkin gue hargain nih. Harusnya lu bayar nih nanya banyak gini. Jadi gini, kita bahas donor darah secara umum dulu. Jadi donor darah umum sama aferesis. Dari segi mudahnya ya, orang awam, donor darah itu ya kita mentransfusikan darah dari si pendonor ke penerima atau resipien. Nah itu pokoknya definisi donor darah gampangnya gitu deh. Memang ada berbagai macam persyaratan seperti si pendonor itu harus dalam kondisi sehat, berat badan minimal, tidak sedang hamil, tidak sedang sakit dan lain sebagainya. Itu pokoknya definisi donor darah secara umum, memindahkan sejumlah darah dari si pendonor ke penerima. Nah, donor darah ini mungkin yang orang awam tahu ya, darah itu diambil kemudian didonorkan. Ya memang seperti itu, tapi macam-macamnya atau jenisnya itu ada beberapa. Jadi kalau misalnya darahnya betul-betul kita pindahkan semuanya, itu namanya transfusi WB atau whole blood. Atau darah itu kan ada beberapa komponen, ada plasmanya, ada sel darah merah, ada trombosit, ada leukosit. Nah kalau semuanya ini kita transfusikan itu namanya WB atau whole blood. Nah yang disebut dengan aferesis atau sebetulnya tidak dikhususkan kayak gitu ya. Jadi transfusi yang lain itu ada kalau kita mau mindahkan sel darah merahnya doang, itu kita sebut dengan PRC, peak red cell ya kalau nggak salah namanya. Jadi hanya setelah darah itu diambil dari si pendonor kemudian dipisah. Nah setelah dipisah kita bisa ambil sel darah merahnya doang. Jadi kalau misalnya pada si penerima dia hanya kekurangan sel darah merah, kita tidak perlu mendonorkan semuanya yang berisi jenis-jenis keping darah lain atau sel darah yang lain. Kita cukup memindahkan si sel darah merahnya doang, contoh ya disebut sebagai PRC tadi. Kalau misalnya orang tersebut yang kurang adalah trombositnya, maka kita bisa saring si darah tadi ya, jadi trombositnya doang atau kita sebut dengan TC. Nah itu untuk trombosit. Nah kalau misalnya orang yang perdarahan kemudian dia butuh faktor pembekuan darah biar perdarahannya berhenti. Nah kita bisa olah lagi dari whole blood tadi jadi FFP atau fresh frozen plasma. Itulah yang ditransfusikan. Nah aferesis itu kayak gitu, jadi tidak whole blood yang dimasukin, tapi hanya komponennya tok, seperti sel darah merahnya aja, trombositnya aja, atau plasmanya aja. Nah cuman yang gue tahu, kalau misalnya aferesis dari si pendonor itu diambil, itu sudah spesifik hanya diambil misalnya kita mau PRC tadi, ya sudah yang diambil hanya hemoglobinnya aja. Jadi tidak diambil whole bloodnya kemudian disaring lagi. Itu yang gue tahu. Nah lalu Agung juga nanya tentang, nah bagus nih, terapi plasma konvalesen. Oke, mungkin buat sebagian yang sudah pernah dengar, jadi tata laksana COVID itu di beberapa rumah sakit sudah dijalankan tentang terapi plasma konvalesen. Ini biasanya dilakukan pada pasien-pasien penderita COVID yang kategori sedang menuju atau kita prediksikan akan jadi berat. Kalau COVID ringan dan sedang aja
tanpa dia menjadi lebih berat, itu cukup dengan diterapi isolasi, mau itu di rumah maupun di tempat-tempat isolasi COVID, ditambah dengan obat-obatan penunjang. Nah, kalau misalnya terapi plasma konvalesen ini adalah pada pasien yang sudah sembuh COVID tapi pada darahnya masih terdeteksi adanya antibodi. Nah, pasien tersebut bisa mendonorkan darahnya ke pasien lain yang sedang menderita COVID, khususnya adalah yang sedang menuju berat. Nah, kenapa tidak dipublikasikan? Karena sebetulnya terapi plasma konvalesen ini baru memasuki tahap uji klinis 2 kalau nggak salah. Jadi sebetulnya belum sampai disimpulkan bahwa terapi COVID adalah terapi plasma konvalesen, belum sampai ke situ. Kenapa dilakukan? Jadi untuk melakukan terapi terhadap seorang pasien itu ada beberapa level tingkatan terapi yang bisa kita lakukan. Yang terbaik adalah yang sudah sampai pada kesimpulan bahwa penyakit A terapinya B, misalnya kayak gitu. Nah, jika belum sampai pada kesimpulan itu, sebagai dokter kita bisa memberikan terapi berdasarkan misalnya bukti kasus per kasus maupun terapi yang dianggap oleh para ahli adalah terapi yang bisa dilakukan untuk sementara waktu. Nah, memang tidak sebaik terapi yang sudah dibuktikan dan sudah dipublish jurnalnya, tapi ini bisa dilakukan. Contohnya kayak terapi plasma konvalesen ini. Lalu mohon maaf kalau misalnya ada salah, tapi ini pendapat gue pribadi. Kalau misalnya di Indonesia sudah diumumkan bahwa untuk COVID kita bisa melaksanakan terapi plasma konvalesen, mungkin akan lebih chaos keadaannya daripada sekarang. Dengan kondisi sekarang COVID ini masih belum bisa kita laksana, obatnya belum ada, yang lo semua tahu kegiatan di masyarakat umum itu udah nggak bisa ditahan. Apalagi kalau misalnya pemerintah khususnya Kemenkes sampai mempublikasi bahwa tenang, ternyata untuk COVID kita bisa ngelakuin terapi plasma konvalesen. Tentu masyarakat di Indonesia jauh lebih susah lagi diaturnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menurut gue lagi, mohon maaf kalau salah, bisa dikoreksi dokter-dokter lain yang mungkin melihat ini. Orang yang baru sembuh dari COVID itu kan tentu tidak semuanya bisa mendonorkan darah. Yang gue bilang tadi, untuk donor darah aja itu punya persyaratan lagi, seperti tidak sakit hepatitis misalnya, lalu misalnya tidak terkena HIV, lalu misalnya tidak perempuan yang sedang hamil, terus punya batasan berat badan tertentu. Nah, orang yang sembuh dari COVID ya tentu beragam. Setelah dipotong persyaratan-persyaratan ini, tentu jadi lebih sedikit lagi pendonor yang bisa melakukan donor untuk terapi plasma konvalesen. Kalau misalnya terapi ini dipublikasi secara luas, apalagi belum ada uji klinis yang benar-benar pasti, saya rasa jadi tidak adil karena tidak semua pasien COVID bisa diterapi dengan terapi ini. Jadi mungkin itu sebabnya terapi plasma konvalesen belum dipublikasi secara luas, selain dari uji klinis yang memang belum sampai pada tahap akhir. Mungkin jawaban gue bisa bikin lo puas, Gung, dan teman-teman lain yang juga lagi dengerin soal ini. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas, bisa DM gue langsung, bisa ngobrol langsung sama gue, atau lo bisa nanya ulang ke Review Media. Makasih, ketemu lagi di HNR berikutnya.